Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat, curahan kasih sayangnya di hari-hari Ramadan ini kita nikmati. Alhamdulillah kesempatan menghambakan diri dan melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan masih diberi kesempatan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, menjelang azan maghrib berkumandang, mari sejenak kita mentadabburi Al-Quran, saling berwasiat dalam ketakwaan dan kebaikan. Semoga berkesan bagi diri kita, baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan, sehingga membentuk karakter kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya. Sore hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang larangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus kita ke permukaan bumi ini adalah sebagai hambanya. Nenek moyang kita, Nabi Adam, berada di surga. Lalu Allah turunkan ke bumi dengan tiada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ketika di surga, Allah sudah mengajarkan segala sesuatu kepada Adam. Tapi ketika di bumi, pengetahuan itu hilang lenyap, juga disebabkan oleh dosa atau kesalahan Adam mendekati dan memakan pohon yang dilarang atau buah yang dari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah memakannya. Ketika sudah berada di bumi, Adam hidup dengan keturunannya. Sampailah generasi terakhir dari kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah menginginkan manusia itu kembali ke surga lagi. Lalu Allah berikan sesuatu yang menuntun manusia untuk ke surga itu.
sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya. Paling tidak ada dua rahmat dan kasih sayangnya yang utama yang menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah diutusnya para nabi dan rasul, dan yang kedua adalah diturunkannya kitab suci yang dibawa oleh nabi dan rasul, seperti disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sana rahmat Allah bagi seluruh alam atas diutusnya nabi dan rasul. Demikian juga Al-Qur'an misalnya, wa nunazzilu minal Qur'an. Dan diturunkan dari Al-Qur'an itu sebagai apa? Syifa, penawar, juga rahmat. Al-Qur'an itu juga rahmat. Rahmat itu sendiri berarti adalah kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kelembutannya, sebagai bentuk kasih sayangnya. Berarti Allah itu lembut dan juga memiliki kasih sayang. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita yang diciptakan, dihamparkan ke bumi, ditargetkan kembali ke surga. Dalam perjalanannya kita menemukan penyimpangan-penyimpangan dari target kembali ke surga itu. Akibat kesalahan, dosa yang kita perbuat. Lalu kesalahan dan dosa itu menjauhkan kita dari surga dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian manusia memandang ketika dia sudah jauh dari Allah, tidak ada lagi harapan baginya. Begitu juga seorang mukmin atau sebahagian mukmin. Ada yang merasa ketika dia sudah berdosa dan jatuh dalam perbuatan dosa, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga dia hanyut masuk ke dalam surga, bertungkus lumus dengan surga, dengan dosa-dosanya itu. Dia inginkan surga, iya, tetapi dia tidak tahu bahwasanya harapan surga itu tidak dia dapatkan lagi sebab dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Dia tahu surga itu hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sehingga mereka lupa bahwasanya mereka harusnya kembali ke surga. Sebahagian lagi dari mukmin dan muslim meyakini bahwasanya rahmat Allah itu luar biasa. Bahkan melampaui azab dan cobaan yang dia berikan dan dia timpakan kepada manusia. Di dalam surat Az-Zumar, Allah menyebutkan, katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini statement yang hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berdosa. Allah masih menyebut dengan kata-kata ibadi, hambaku. Seperti halnya seorang ayah atau seorang ibu melihat perangai anaknya yang salah, dia masih memanggil wahai anakku. Berarti dia masih mengakui status orang yang dilahirkannya adalah sebagai anaknya. Tapi kalau misalnya orang tua sudah menyebut nama, biasanya di sana sudah menunjukkan kemarahan. Allah sebutkan di sini ibadi. Beda ketika Allah menyebut Abu Lahab disebut namanya. Allah marah kepada dia. Tapi ketika disebut kepada orang yang melampaui batas atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, melampaui batas terhadap diri-diri mereka, Allah katakan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah.
Allah tahu kita berpotensi untuk salah dan juga berpotensi untuk kebaikan, sebab apa yang Allah berikan dan tanamkan pada diri kita adalah ada potensi kebaikan dan juga potensi kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada sukma kita, jiwa kita, fujur dan takwa. Berarti ada potensi untuk fujur, ada potensi untuk takwa. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, di dalam dirinya harus tertanam sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya sangat luas dan tidak terbatas. Seiring namanya Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Ghafir, di dalam Al-Quran menunjukkan sebutan Dia Maha Pengampun, dan luasnya rahmatnya melebihi kesalahan yang diperbuat oleh hamba. Mari kita lihat sebuah kisah yang menarik yang dinukilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda, kisah ini sudah sering kita dengar. Pemuda yang sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang arif, apakah ada jalan pertobatan baginya? Lalu orang arif ini berkata, tidak ada lagi tempat bagimu kecuali di neraka. Pemuda ini memuncak kemarahannya sementara dia mengharapkan sesuatu yang positif untuk dia, karena dia sudah bertekad untuk merubah dirinya. Lalu akibat dari jawaban yang tidak dia inginkan itu, ditebasnya lah orang arif ini menjadi orang ke-100 yang dia bunuh. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, apakah ada jalan pertobatan baginya? Orang alim ini menjawabnya dengan bahasa isyarat adalah hijrah. Tinggalkanlah tempatmu ini dengan keburukannya. Pergilah ke suatu tempat di mana orang-orang di sana menghambakan diri, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah mereka, sujudlah bersama mereka, menghambakan dirilah kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah bersama dengan mereka, dan jangan engkau menoleh ke belakang. Jangan kembali lagi ke kampung asalmu di mana engkau melumuri tanganmu dengan darah. Lalu pemuda ini mengikuti saran orang alim tadi. Dia pergi dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang dia buat. Penyesalan itu menyesakkan dadanya, memberikan tekanan kepada batinnya, menyebabkan sesuatu terjadi pada dirinya sehingga dia wafat di perjalanan menuju tempat yang dia ingin maksud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat datang, satu malaikat rahmat, satu lagi malaikat azab. Keduanya berselisih tentang kemana mereka atau pemuda ini akan dibawa. Akankah dibawa ke rahmat Allah atau justru akan dibawa ke azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu datanglah malaikat lain sebagai pengadil dengan memberi penjelasan. Lihatlah, ukurlah, apakah pemuda ini berjalan menuju tempat menjemput rahmat Allah lebih dekat dari tempat asalnya atau lebih dekat ke negeri tujuannya. Ketika dia lebih dekat ke negeri tujuannya, maka dia sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diukur rupanya memang lebih dekat ke negeri tujuannya, maka rahmat Allah bagi pemuda itu. Menghilangkan nyawa manusia sebanyak 100 orang bukanlah
sebuah kesalahan yang ringan adalah menunjukkan dia menjadi penanding Allah sesungguhnya. Kenapa dikatakan sebagai penanding Allah? Dia mengambil haknya Allah mencabut nyawa manusia. Sebab yang berhak mencabut nyawa manusia hanyalah Allah saja. Lalu dia ambil hak Allah itu dan dia lakukan. Kesalahannya begini sesungguhnya sangat dahsyat. Secara tidak langsung dia mengatakan, dia berkata walaupun ini perbuatan, dia berkata pada dirinya adalah dia sudah menjadi penanding Allah sehingga dia bisa melenyapkan nyawa manusia yang itu hanyalah hak Allah saja. Pemuda ini akhirnya mendapatkan rahmat Allah sementara dia tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sementara dia bertekad untuk menjemput rahmat Allah, Allah masukkan dia kepada rahmatnya. Kononlah kita, orang yang mungkin juga bersalah, tidak sampai kesalahan kita itu mungkin mengambil hak Allah sampai dengan 100 kali nyawa orang melayang. Mungkin kita berbuat dosa yang kita melampaui batas terhadap diri kita, disebutkan di sini asrafu ala anfusihim, melampaui batas dia terhadap diri-diri mereka. Di sini disebutkan jangan berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya dan sesungguhnya Dianya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Prasangkaan kita kepada Allah menjadi dasar kita bertindak. Ketika kita mempunyai keyakinan Allah Maha Pengampun, maka kita bersegera untuk menjemput ampunan Allah. Inilah yang harusnya tertanam dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Rahmat Allah itu melampaui contoh kasih sayang seorang ibu. Misalnya seorang ibu melihat anaknya yang baru pandai berjalan, melangkahkan kakinya menuju jalan raya. Terlihat kendaraan dari salah satu sisi jalan raya hendak menabrak anaknya. Karena perasaan sayang yang bersangatan, seorang ibu pasti akan mengorbankan dirinya menjemput anaknya dengan segera agar terselamat dari tabrakan kendaraan, meskipun ancamannya adalah nyawanya sendiri. Begitu sayangnya orang tua kepada anak. Tapi sayangnya Allah melebihi hal itu. Seberapa dosa yang kita perbuat, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang berulang kita lakukan, dosa yang sengaja yang kita lakukan, dosa yang sembunyi-sembunyi kita lakukan, dosa yang terang-terangan kita lakukan. Ketika hati kita terketuk untuk menjemput rahmat Allah, segerakan. Rahmat Allah senantiasa terbuka untuk kita. Apakah sudah kita renungkan pesan Allah kepada Fir'aun yang diutuskan kepadanya Nabi Allah Musa? Ketika dia memproklamirkan dirinya sejajar dengan Tuhan atau menyamai Tuhan, Allah masih sayang dengan dia. Allah utuskan kepadanya nabi bersamaan dua nabi bersamaan untuk mendakwahkan kebenaran. Ketika didakwahkan kebenaran, sesungguhnya Fir'aun menerima kebenaran yang dibawa oleh Musa. Ketika penyihir-penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali lalu merubah menjadi ular dan Musa
melemparkan tongkatnya dengan izin Allah berubah menjadi ular yang besar. Lalu ular yang besar memakan ular yang kecil. Para penyihir Fir'aun itu sesungguhnya beriman kepada Musa sesudah itu. Dan Fir'aun pun sesungguhnya mengakui kebenaran Musa. Tetapi kekhawatirannya atas statement yang dia bangun selama ini, dia adalah sejajar dengan Tuhan, menyebabkan dia mengingkarinya. Rasa malu dia menyebabkan dia mengingkari ketuhanan Tuhannya yang dibawa oleh Musa. Tapi sayangnya di akhir hayatnya, ketika ajal sudah mendekati tenggorokan, Allah tidak beri kesempatan itu lagi bagi Fir'aun. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, mungkin ajal pada detik ini belum lagi sampai ke tenggorokan kita. Ambil dan jemputlah rahmat Allah. Buatlah prasangka dalam diri kita rahmat Allah itu lebih luas dari azabnya. Sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Di bulan yang penuh dengan rahmat ini pun, mari kita jemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengampuni kesalahan kita. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua secara pribadi, secara kelompok, dan berbangsa dan bernegara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya